I can do I can do what the Bible says I can do. what the Bible says I can do. Why? Because I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. And His promises says I can Janjinya have what the mengatakan. Bible says I can have. Amen. I can have what the Bible says I can have. I declare it. Saya I mendeklarasikannya. receive it. Saya menerimanya. I believe it. Saya percaya. Amen. Amen. Hallelujah. In Jesus' name only, yeah. So let me continue. Saya akan teruskan pelajaran tersebut, Satan has a limited kingdom. yaitu iblis atau setan itu mempunyai kerajaan yang terbatas. So when Satan comes, Jadi waktu si iblis itu datang, waktu setan itu datang, and when he comes out of the fire waktu dia keluar daripada api and fasten himself on you, dan memegang kepada dirimu, here's what you need to do. itu apa yang saudara perlu lakukan. You know what I'm talking about? Saudara tahu apa yang saya bicarakan? Remember the shipwreck? Apostle Paul came out of the ship Ya, and ini- started the fire, and then the snake bite him and he shake it off on the fire. Semua ini berdasarkan yaitu firman di mana Rasul Paulus kandas karena dia punya kapal itu terdampar, dan apa yang terjadi, ular itu keluar waktu dia ada api tersebut, ular itu keluar dan memagut kepada dia. And he shake it off, huh? Dan Into the apa fire. yang Rasul Paulus lakukan, dia kibaskan ular tersebut So untuk ke here's dalam what you api. need to do when Jadi artinya apa yang saudara perlu lakukan, number one, nomor satu, you ignore him. yaitu saudara abaikan dia. Don't be affected by him. Jangan terpengaruh oleh si setan atau si iblis. Aduh, I got bitten. Kebanyakan karena orang yaitu udah ribut sendiri, dia bilang aduh saya tuh kegigit. If you really can see, if I take off my shirt, you can see a lot of bitten marks, you know. Kalau saudara bisa lihat yaitu kalau saya buka, saya punya baju banyak sekali tanda-tanda gigitan. But we shake it off into the fire of the Tapi- Holy Ghost. Tapi apa yang kita perlu lakukan, kibaskan setan itu ke api Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengambil alih. So what do Amen. you do when he comes? You ignore him. Jadi dari sebab itu nomor satu apa yang saudara perlu lakukan ialah nomor satu, kibaskan dia atau saudara abaikan dia. The Apostle Paul didn't talk about the viper, the snake, yeah, Rasul viper, Paulus itu tidak bicara mengenai ular tersebut or seek for sympathy atau from others. atau mencari belas kasih daripada orang-orang di sebelah-sebelahnya tersebut. You understand what I'm talking about? Bisa saudara ikuti. The snake beat him, right? Ingat ular itu memagut dia, He shake into the fire. That's dan it. apa yang dia langsung lakukan, dia kibaskan ular tersebut untuk masuk ke dalam api. Move on. Lalu dia maju terus. He didn't talk to the snake. Why you bite me? Dia nggak bicara kepada si iblis atau ular tersebut, kenapa ya ular ini memagut saya? Judulnya I will build my church. Yaitu aku akan membangun gerejaku. And where's the church? Dan di manakah gereja itu? Where's the church? You are the church. Saudara, You are ingat the church, not this secara building. pribadi yaitu saudara adalah gerejanya, bukan bangunan ini. You have a good relationship with your wife. Why you let somebody else destroy the relationship with your wife? Saudara mempunyai yaitu hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan istri saudara. Kenapa dengan isu-isu ngomongan orang saudara izinkan itu menghancurkan hubunganmu dengan istrimu? Why you let the snake bite you and let it affect you? Kenapa artinya saudara mengizinkan si ular itu memagut saudara dan mempengaruhi kehidupanmu? Kamu harus tahu siapa dirimu dalam Kristus. Kalau kamu tahu siapa dirimu dalam Kristus dan kamu jalankan itu seperti Daniel, hari ini kamu berbahagia. Biar si setan gigit kamu pun goyang, tanda ada, tidak masalah kok. Tapi kamu punya hidup gak dipengaruh. Ngerti bahasa saya? So sebab itu kamu harus jalan sama Tuhan. Tidak ada tetanggamu yang akan mau selamatin kamu. Enggak ada orang peduli tentang kamu. Yang peduli tentang kamu itu Yesus doang. Dan kalau kamu tidak tahu Yesusmu, kamu gak bakalan tahu siapa itu hamba Tuhanmu. Harusnya kamu tahu siapa Tuhanmu dan berdiri di atas firman Tuhan, udah cukup.
Sebab itu Rasul Paul bisa gini loh. Ini dengar firman ini firman aja. Rasul Paul itu gitu. Dia goncang itu masuk ke api Roh Kudus. Dimatiin, sudah selesai, maju. That is why you people must be wise. Dari sebab itu saudara harus bijaksana. Are you walking with Jesus? Pertanyaan apa saudara berjalan bersama Yesus? You must have confidence in your God. Saudara harus memiliki keyakinan di dalam Tuhanmu. Hello. Don't become the snake, huh? Janganlah menjadi ular. The apostle didn't give undue attention to the snake. Rasul Paulus tidak memberikan atensinya kepada ular tersebut. Shake him off, shake the devil off, gitu. Tapi sayang manusia. Bisa? Sebel! Itu belum menang kamu. Kamu masih sebel. Gak ada beda sama ular. Sama-sama ular. Gitu. Kalau kamu masih bisa mengasihi, itulah perbedaannya antara kamu sama ular. But we all must learn because sometimes we all fall prey to them. Kita semua harus belajar karena kita bisa saja jatuh dalam perangkap seperti itu. Yang penting itu, kalau memang kamu jalan sama Tuhan dan bersekutu sama Tuhan, langkah-langkahmu harus kelihatan. Itu saja sudah cukup loh. Kalau orang biasa yang tahu aplikasi firman yang begitu sederhana, dia ada pemenang yang luar biasa. Sebab itu Yesus berkata yang paling rendah yang bisa duduk sama saya, yang jadi hamba. Kita mulai dengan hamba. Tambah lama kita mau duduk di tata. Sound familiar gak itu katanya, kata-kata itu. Jadi anak Tuhan. Kalau saudara dan saya itu kapan saja bisa dipakai. Untuk iblis juga. Sebab itu yang bisa mengamanin saudara adalah firman Tuhan. Dan persekutuanmu bersama Tuhan. Dan dengan mengaplikasikan itu firman dalam langkah-langkahmu. Dan mengasihi. Dan pulihkan. Jangan benci. Jangan izinkan perasaanmu melampaui saudara. Kalau digigit, sembuhan datang, udah selesai. Kimbak kata, maju terus. Kita pegang dasar dari firman dong. Jangan main kira-kira. Asumsi, presumsi. Paul did not give any attention to the bite. Jadi itu Rasul Paulus tidak memberikan atensi kepada ular tersebut. By the way, you know that the devil loves attention. Dan saudara tahu bahwa si iblis atau setan suka dengan atensi yang saudara berikan. And he wants us to focus upon the vipers. Dan dia mau yaitu kita fokus kita justru kepada ular tersebut. Instead of building the fire in you. Daripada saudara membangun api yang berkobar lebih lagi di dalam dirimu sendiri. Tahu bahasa curiga? Itu bahasa Tuhan atau enggak? Asal dari mana kata-kata itu? Orang benar tidak perlu curiga. Dia tahu jelas. Setan curiga, taruh curiga dalam hati orang. Saya rasa kamu curi uang itu. Curiga. So itu asalnya kata-kata curiga, curi juga kan. Iblis itu pinter. Tahu gak iblis lebih rajin dari kamu? Tahu gak? Kan dia tahu kelemahanmu. Dia mau habisin kamu kalau bisa. Karena kamu gak menjadi langganan dia. Selama kamu mau jadi langganan dia, dia akan kirim ular dia untuk makan kamu, gigit kamu. Daripada engkau kasih perhatian kepada ular itu, kamu lebih bagus membangun api itu dalam saudaramu hidup. Sebab itu kalau digigit, ke api, jangan kasih perhatian. Membangun api itu. Karena kalau kamu gak bangun api, pasti kamu mati. How God can get to you, build your spiritual life.
so busy until no time for God, surely the devil will come. Terlalu sibuk, masih terlalu sibuk udah buat Tuhan, pasti yang iblis yang datang pada saudara. The Bible never lies. Alkitab tidak pernah berbohong. Hold on to the word of God. Pegang erat pada firman-Nya. Number 2, Nomor 2, shake him off. Hallelujah, I like that word. engkau kibaskan ular tersebut, The best way to shake off the devil is with praise. yaitu cara yang terbaik untuk mengibaskan si iblis adalah dengan pujian. Because your mouth is the center of spiritual warfare in your life. Karena mulut saudara adalah inti daripada peperangan rohani. Huh? Senjata inti daripada peperangan rohani. Then sings my soul, my Savior God to thee. Mau apa lagi kamu? Gila itu. One moment you praise God, one moment you Satu makin detik lagi. saudara memuji Tuhan, satu detik saudara makin orang. James says that. Ya, di dalam Yakobus. Hello? So that is why Oleh sebab itu, the best way to shake the devil away, use your mouth and praise God. cara terbaik untuk mengibaskan si iblis adalah pakai mulut saudara untuk memuji Tuhan. Can you imagine Bisa if you have saudara two mouths bayangkan, saudara mempunyai 2 mulut and 1 ear? dan 1 telinga. And your two mouths here and fighting each other. One praising God, one cursing. Enggak ada habis, nggak bisa tidur lu. 2 mulut yang bertentangan, 1 mulut memuji Tuhan, 1 mulut yang memaki-maki. Proverbs 18:21. Amsal 18 ayat 21. Hallelujah. Are you ready? Udah siap? Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Amin. Ayat 21, kita baca satu suara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yeah, my friends. Kadangkala ya, sometimes the devil will try to get you. Kadang-kadang iblis mencoba untuk menangkapmu, He push you until you tick. yaitu dia terus mendorong saudara sampai saudara meledak. And then when you tick, you feel bad already. Dan waktu saudara udah meledak, udah bereaksi, akhirnya saudara juga yang berasa bersalah, nggak enak. I want to teach you something. Saya mau ngajari sesuatu. Maybe last time you very fast, you get, okay, very good. You pray, you ask God to help you. Barangkali dulu saudara mudah meledak, oke, puji Tuhan, saudara berdoa untuk menolong But saudara. that test never finish. Tapi ujian itu tidak pernah selesai. So you just walk, and then suddenly the devil push you again. You Dan saudara stand berjalan, tetap saja iblis mencoba untuk memaksamu, mendorongmu. one level up already. Dan tanpa saudara sudah mendapat 1 langkah ke Then atas. tick, boom, again. God, Lalu apa yang terjadi? Saudara meledak lagi. I feel you again. Dan saudara merasa gagal lagi. You only feel like that when you're alone. Saudara hanya merasa, saudara perhatikan, saudara merasa itu hanya waktu saudara sendirian. Because the heart condemns you. Karena hati saudara yang menuduh dirimu, Not God, yeah? bukan Tuhan. The heart condemns you. Sekali lagi, hati saudara yang menuduh diri saudara Why? sendiri. Kenapa? Because the word of God is inside you. Karena firman Tuhan di dalam hatimu. And the heart begin to condemn you. You see, you know you never change. Dari sebab itu hati saudara yang menuduh saudara sendiri mengatakan, tuh kan, lu gak ada berubahnya. But is there a change? Tetapi apakah ada perubahan? 1%. Ada perubahan karena saudara udah 1% lebih naik. The devil attack again. Iblis langsung menghantam saudara kembali. Oh God. One level up. Oh, praise the Lord. Tiba-tiba suatu saudara naik lagi 1 tingkat. Boom! Again. Tapi saudara meledak kembali. Do you improve? Apakah saudara ada perubahan, kemajuan? Do you improve? Apakah saudara ada kemajuan? 2%. Udah ada pasti, karena itu 2% saudara lebih tinggi lagi. But the heart condemns you still. Tetapi hati saudara tetap menyalahkan saudara atau menuduh saudara. That is actually your warning sign to teach you to go to God and make right. Itu sebetulnya waktu hati saudara menuduh saudara, itu peringatan pada saudara, yaitu untuk kita cepat-cepat balik lagi kepada Tuhan. At the same time, the moment you explode, you know you are wrong. Make right with God. Dan saudara juga tahu waktu begitu saudara meledak, saudara tahu kita telah berbuat salah, cepat-cepat kita berbalik kepada Tuhan. Tell God, give me your grace to overcome. Minta kepada Tuhan, yaitu anugerah daripada Tuhan atau rahmat daripada Tuhan untuk dapat melewati ujian tersebut. Deliver me from this, Lord.
Dan kedua yaitu kita minta pada Tuhan untuk melepaskan kita dari semua itu. And you may go through and then come up one level again, 50%. Dan memang benar saudara bisa saja melewati tiba-tiba saudara naik lagi sampai 50%. Sometimes you cannot even see your change. Kadangkala diri kita sendiri tidak bisa melihat perubahannya. Others can see. Tetapi orang lain yang di luar bisa melihat perubahan dalam diri saudara. When you make the effort to make right all the time. Waktu saudara berusaha untuk selalu memperbaiki kehidupan saudara sendiri. The point I'm trying to say to you is this. Yang saya mau tunjukkan kepada saudara ialah As long it is not deliberately, you make every effort to overcome and you fail, God still give you the grace to bring you through. yaitu selama saudara tidak sengaja membuat kesalahan tersebut dan Tuhan itu memberi anugerah saudara, yaitu untuk saudara dapat melewati ujian-ujian tersebut. You see, it's for the people. God says that He will forgive you if you come to Him, right? Karena firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas, jika kita datang kepada Dia, Dia sendiri akan mengampuni segala dosa-dosa kita. And if you are genuine, God will help you. Dan jika kita sungguh-sungguh dalam hati kita lari kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. And that is why you must be watchful with your mouth. Praise God more. Dari sebab itu dikatakan berhati-hatilah dengan mulutmu sendiri. Kita seharusnya memuji Tuhan lebih banyak dengan mulut kita. Joel 3:10. Yaitu dalam Yoel 3 ayat 10. Here it says, beat your plowshares into swords and your pruning hook into spears. Let the weak say, I am strong. Amin. Ayat 10 satu suara. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. So you are weak at that time. Dikatakan pada saat itu engkau lemah, But when you look in Jesus, tetapi waktu engkau melihat pada Yesus, you become strong. saudara menjadi kuat, atau dalam firman ini dikatakan sebagai pahlawan. When you look at the snake, you become weak. Waktu saudara melihat fokus saudara kepada ular tersebut, saudara menjadi lemah. That's how he bites you and Dan kill you. bagaimana yaitu ular tersebut bisa memagut saudara dan pada akhirnya membunuh saudara. Number 3, Nomor 3, throw him in the fire. yaitu apa yang saudara harus lakukan, yaitu kibaskan dia masuk ke dalam api. Paul threw him into the fire. Dikatakan Rasul Paulus membuang ular tersebut ke dalam api. Did the snake come out of the fire? Apakah ular itu keluar dari api? No, read your Bible, you know what I say at the time. When the heat came, the snake came and bite him. Huh? Yaitu dikatakan karena api itu, panasnya api, dari sebab itu ular itu keluar langsung memagut kepada Rasul And Paulus. Paul threw it back into the fire. Tetapi apa Rasul Paulus lakukan? Dia ambil ular tersebut langsung dikibaskan kembali ke dalam api tersebut. The very thing the snake was trying to escape, the fire. Dan itu adalah di mana iblis itu mencoba untuk keluar daripada api tersebut. You understand? Because the fire is the Holy Ghost. Karena sekali lagi api itu adalah lambang daripada Roh Kudus. So when the devil turns up, just turn the heat on. Dan kalau iblis itu datang menghadang kehidupanmu, kita harus tambah panas lagi apinya. That's Amen. why you know when the devil come to destroy you, Waktu saudara tahu iblis itu datang untuk mencoba menghancurkanmu, go on, heat up more and more. yaitu tambah besar saudara harusnya api dalam kehidupanmu, artinya tambah banyak doa saudara. How far are you willing to run with Jesus? Yaitu berapa jauh saudara mau berlari bersama Yesus. Even if he strip you naked, Meskipun yaitu dia telah menanjangi saudara. you must decide. Sekali lagi itu keputusan di dalam tangan saudara masing-masing. I've decided. Saya telah memutuskan untuk diri saya sendiri. I'm already dead, so it's okay. Karena yaitu saya mengatakan di dalam Yesus saya udah mati, jadi nggak apa-apa. It doesn't affect. Karena itu tidak akan mempengaruhi saya. Because we have one purpose. Karena ada satu tujuan, To fulfill that which God wants us to fulfill. yaitu That's hanya all. memenuhi apa yang Tuhan mau untuk kita penuhi. And along the way, Dan di dalam perjalanan tersebut, there are good times and there are times of struggle. ya memang benar di dalam waktu yang baik, tapi ada juga waktu di mana kita harus bergumul, But not a time of defeat. tetapi bukan waktu di mana saudara dikalahkan. Failure is not defeat. Itu kegagalan bukan arti kekalahan. If you would continue
and pick up your life. Jika saudara mau bangkit lagi, lari kembali. Defeat is only when you turn your body back. Yaitu kekalahan itu terjadi waktu saudara membalikan badan saudara dari Tuhanmu. When your sword is dropped. Dan waktu saudara meletakkan saudara punya pedang. When you become the tool of an enemy. Dan waktu saudara menjadi yaitu alat daripada musuhmu. Then you are already defeated. Artinya saudara telah terkalahkan. You understand what I'm talking about? Saudara bisa ikuti. But no one is beyond. Everyone is, no one is beyond restoration. Tetapi tidak ada satupun yang dikatakan tidak bisa dipulihkan. If they would humble themselves, Jika saja seseorang itu mau merendahkan di hatinya, God is more than willing to forgive and restore. dan Tuhan itu sangat mau untuk mengampuni dan memulihkan. But the heart must be right. Tetapi hatinya, sikap hati itu harus benar. Amen. Isaiah 59 verse 19. Di Yesaya 59 ayat 19, So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. amin. Ayat 19 satu suara, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Sometimes it's very frustrating Kadang-kadang sangat menyebabkan atau frustrasi when you see that God is not moving. dan di mana saudara pikir kayaknya kok Allah tidak bekerja. It's like the enemy is winning. Katanya itu musuh yang menang justru. Would you give up? Tetapi pertanyaan, apakah engkau akan putus asa? Would you look to the left and you look to the right? Dan apakah saudara justru akan melihat ke kiri dan ke kanan? Or would you put your eyes on God? Atau saudara tetap fokus mata saudara tertuju pada Tuhanmu? Don't become Saul. Janganlah menjadi Saul. He couldn't wait Dia tidak bisa memerintah. because he saw one by one walking away. Itu karena dia meninggalkan prajuritnya satu persatu meninggalkan dia. And the only way to keep them Dan hanya satu-satunya untuk menyelamatkan mereka. is to make the sacrificial offering. Yaitu untuk membuat korban bakaran, memberikan korban bakaran. But it is not his right. Tetapi bukan hak daripada dia He untuk must melakukan wait itu. upon God. Karena dia seharusnya menanti kepada Tuhan, imam tersebut yang seharusnya melakukan itu Are you semuanya. moving ahead of God? Pertanyaannya, apakah saudara mendahului Tuhanmu, bergerak kecepatan? Be careful, Dari sebab itu berhati-hatilah. because that's how the enemy strikes us. Dan itu bagaimana musuh yaitu menyerang kita. If you fear God, you will honor God. Dan jika saudara takut pada Tuhan Allahmu, saudara akan menghormati, menghargai Tuhan Allahmu. And his glory from the rising of the sun. Dan dikatakan yaitu kemuliaannya itu dari matahari, dari matahari terbit. When the enemy comes like Dan a flood. Dan di mana musuh itu datang seperti dikatakan seperti arus dari tempat yang The sempit, Spirit of the Lord will raise a standard. tetapi yaitu roh Allah atau yang didorong oleh nafas Tuhan. Your defense is God, not man. Jadi artinya yaitu perlindungan saudara hanya satu-satunya adalah Tuhan Allah yang hidup. And you don't have to tell people, God knows my heart. Dan saudara nggak usah selalu ngomong, Tuhan tuh tahu hati saya. Don't say all those things. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Just walk Yaitu tetapi jalanilah apa yang saudara harus jalani. and let the Lord show you in due time. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membukakan segala sesuatu, memperlihatkannya dalam waktunya Tuhan itu sendiri. Don't help God. Janganlah saudara menolong Tuhan, Do your job. tapi lakukan apa yang pekerjaan saudara, apa yang saudara Worship harus Him. lakukan. Itu menyembah dan memuji Dia, Praise Him. So that you will not become the vessel of the enemy. sehingga saudara tidak menjadi yaitu bejana daripada atau alat daripada musuhmu. And then walk Christianity Dan setelah itu jalanlah kekristenanmu. and win somebody. Dan saudara bisa menangkan orang-orang yang lainnya.